salah satu yang menyebabkan orang stroke atau serangan jantung itu karena pembuluh darahnya menyempit. Nggak bisa diobatin dong? Misalnya cuci darah kita sebulan sekali, darah kita dikeluarin, masuk ke mesin, di mesin disaring, dimasukin kembali. Kalau ginjal udah rusak, nggak bisa diobatin, Prof. Sekarang diteliti, ternyata pada plak itu 50%-nya. Gimana nggak menimbulkan akibat yang sangat luas kepada masyarakat? Itu dia satu. Tapi yang jadi masalah begini, Prof. Kita punya mobil nih, taruh di dalam mobil. Kita taruh, kena panas. Kena panas, Nah, itu ditinggal. yang terjadi. Dokter Jaja, selamat datang kembali di Cafe Brizi. Ya, terima kasih Prof diundang kembali. Kita bicara yang serem-serem nih, biasanya Dokter Jaja nih kita ngomong ya. Bedah orang. Hari ini kita menyaksikan kesehatan masyarakat berubah. Padahal kemarin Menteri Kesehatannya bilang gula. Padahal kan bukan cuma gula ya. Gula, garam, sama lemak, Prof. Gula, garam, lemak. Ya. Merkuri? Ya, itu termasuk. Termasuk. Cemaran itu banyak. Logam pencemaran. Ya. Lalu plastik? Oh, mikroplastik, Prof. Mikroplastik. Mikroplastik itu adalah plastik yang kecil-kecil yang di bawah 0,5 mm sampai nanometer, Prof. Kalau nanometer di bawah 1 nanometer namanya ultraplastik. Mikroplastik dan ultraplastik itu ada di mana-mana. Belum lama itu ada satu survei dari ahli-ahli lah ya, dari hujan di DKI ini, itu ternyata mikroplastiknya tinggi, Prof. Hujan aja ada mikroplastik ya? Iya. Berarti ada yang bakar menguap di udara atau gimana? Kita pemakaian plastik itu hebat luar biasa, Prof. Plastik itu banyak, kemudian plastik itu karena kena panas, kena sinar matahari, dia terurai. Belum lagi semua wadah-wadah kita pakai plastik dan segala macam. Plastik itu ada di udara, dia masuk ke air, dimakan sama plankton. Plankton mengandung mikroplastik, Prof. Plankton dimakan ikan kecil makan ikan besar kita makan. Dari air masuk juga ke tumbuhan. Tumbuhannya kita makan, tumbuhannya dimakan sama kambing, sama sapi. Di sapi juga ada. Kita makan, masuk ke badan kita. Nah, disebar ke seluruh tubuh, Prof. Dan ada satu, Prof, yang sangat mengagetkan. Ada satu survei, penelitian, kan orang, salah satu yang menyebabkan orang stroke atau serangan jantung itu karena pembuluh darahnya menyempit. Di dalam penyempitan pembuluh darah itu yang bikin menyempit itu adalah plak namanya. Waktu zaman dulu, ya, waktu saya belajarin itu, isinya pertama adalah kolesterol. Setelah kolesterol masuk kapur. Kan dia bilang perkapuran pembuluh darah. Sekarang diteliti, ternyata pada plak itu 50%-nya mikroplastik, Bro. Nggak bisa diobatin dong? Nggak bisa. Jadi minum obat anti kolesterol juga nggak mempan? Ya, kolesterol ngurangin kolesterolnya, tapi kalau separohnya ada plastik, ya plastik lah, Prof. Abadi di situ? Ya, jadi pembuluh darahnya jadi keras. Nah, itulah salah satu. Jadi itu merepotkan sekali, Prof. Dan itu nggak bisa hilang. Dan Prof tahu kalau namanya plastik itu bisa ratusan tahun baru hilang, Prof. Nggak bisa di biodegradable. Makanya sekarang kan kita udah mulai dikurangi kan. Di mana-mana dia bilang tidak ada wadah plastik dan segala macam. Tapi Prof lihat aja di rumah tangga, mana ada yang nggak pakai plastik, Prof. Nah, belum lagi kalau ke dokter, segala macam alat-alat kedokteran juga plastik semua, Prof. Karena itu alat yang ya memang sangat banyak gunanya, tetapi dia juga bahayanya juga banyak, Prof. Obat saja dibungkusnya pakai plastik? Ya, betul, Prof. Wah, mengerikan ya. Kalau gitu kita ngopi dulu, Dok. Ya. Kopi kan kalau yang pahit kan oke, Dok. Ya. Kopi nggak dilarang kan? Oh, kopi bagus, Prof. Kopi bagus? Kopi bagus, sajian kebanyakan, Prof. Sajian kebanyakan, oke. Kita ngopi dulu ya, Dok? Ya. Kopi hitam berarti? Hitam. Kopi hitam, ya. Kopi hitam 2 ya. Baik, Dok. Lalu ada istilah cuci darah. Ya. Kalau cuci darah tuh darahnya dicuci? Jadi begini, Prof. Kita punya 2 organ, namanya ginjal. Ginjal itu fungsinya penting, Prof. Sangat penting karena dia menyaring racun. Racun yang jelek itu dibuang lewat kencing. 2 ginjal ini harus bekerja 24 jam, Prof. Jadi segala macam racun yang masuk ke darah disaring sama dia, dibuang ke kencing. Nah, pada kala ini rusak, maka terjadi yang namanya kegagalan. Gagal ginjal bisa akut, bisa kronis. Nah, yang jadi masalah sekarang kalau dia ginjalnya sama sekali sudah rusak, nggak bisa bekerja, akibatnya racun numpuk. Makanya harus dibersihkan, dibantu oleh alat. Nah, sebenarnya kalau di kedokteran ada 2. Satu namanya cuci darah. Jadi darah kita dikeluarin, masuk ke mesin, di mesin disaring, dimasukin kembali. Itu cuci darah. Itu prosesnya kira-kira 1 jam. Itu yang dibersihkan racun-racun termasuk plak. Plaknya juga bisa hilang? Enggak, racun aja. Bisa hilang? Racun aja? Racun yang dibuat dari kencing. Nah, dengan cara seperti itu, darah kita bersih, kita jadi segar lagi. Tapi kalau nggak dilakukan, apa yang terjadi? Dia numpuk racunnya, meracuni otak, orang bisa meninggal, Prof. Nah,
Itu satu. Yang kedua yang bisa dilakukan namanya dialisis perut, peritoneal dialisis namanya. Itu bisa dikerjain sendiri, nggak usah ke rumah sakit, Prof. Jadi kita masukin air ke sini, jadi seperti kayak ada bolong, dibolongin, masukin air, didiamin berapa, kemudian airnya dikeluarin. Oh, jadi dibolongin oleh dokter, terus nanti setelah itu kita lakukan sendiri? Kita cuma tinggal masukin dan keluarin. Waduh, gitu loh. Tapi seram juga kalau di tapi perut itu dikerjain di rumah, Prof. Itu bisa menjaga dia tuh tetap sehat, Prof. Oh gitu ya? Iya. Kalau ginjal udah rusak, apa yang mesti dilakukan? Lama-lama misalnya cuci darah kita sebulan sekali, lama-lama jadi 2 minggu sekali, seminggu sekali, akhirnya seminggu 3 kali. Nah kalau udah gitu, bagaimana cara ngobatinnya? Nggak bisa diobatin, Prof. Ya, nggak bisa diobatin lama-lama. Kecuali ganti ginjal. Kecuali ganti ginjal. Nah masalah cangkok ginjal. Cangkok ginjal. Nah cangkok ginjal, orang-orang bilang cangkok ginjal itu ginjal kita dikeluarin diganti. Enggak, ginjal kita ada 2 ditambahin ginjal 1, Prof. Oh jadi 3? Iya. Tapi yang 2 ini nggak berfungsi. Nah, 1 ini bisa berfungsi. Nah, 1 ginjal ini diambil dari donor. Oh gitu ya? Jadi kita punya 3? Yang si orang sakit ini jadi punya 3. Yang 1 ini misalnya Prof jadi donor, Prof kasih 1 ke saya, Prof hidup dengan 1 ginjal, saya dengan 3 ginjal. Iya, 3 ginjal tapi yang berfungsi 1. Ya, tetapi masalahnya begini, Prof. Kalau mau nyari donor di Indonesia susah, Prof. Kalau operasinya dokternya banyak, karena untuk ngasih donor, Prof mau ngasih donor ke saya belum tentu saya bisa terima nih donornya. Prof harus diperiksa antigennya. KLA namanya, Prof periksa, saya periksa, dicocokin cocok, baru bisa. Jadi ginjal ini yang dimasukin ke saya itu tidak saya tolak. Nah kalau saya dioperasi ditambahin ginjal itu, saya juga harus ditekan kekebalannya supaya tubuh saya nggak menolak ginjal ini. Nah untuk nyari orang yang cocok susah, Prof. Ya. Dok, ini kan ada macam-macam kandungan dalam tubuh manusia. Tadi kita bicara, itu kan bisa juga karena makanan, ya, gula, garam, minyak, lemak, dan sebagainya gitu ya. Lalu ada istilah katanya, dalam air minum, kan tadinya hanya makanan, sekarang air minum juga ada kan? Iya. Air minum itu kan juga melarutkan. Iya. Apalagi kalau galonnya dipakai berulang-ulang. Itu begini, sebenarnya banyak orang yang nggak ngerti sebenarnya gitu. Itu kan yang namanya plastik itu karbon kan? Iya, karbon. Bahan karbon yang dibikin. Nah mereka punya kategori macam-macam, Prof. 1 sampai 7. Setiap kali kalau kita punya galon gitu ya, kita lihat di bawah. Itu ada tulisan 1, 2, 3, 4 di dalamnya. Nah yang 7 itu sebenarnya mengandung BPA itu. Nah BPA itu apa? Itu kalau dilihat dari segi kimianya itu adalah sintetik estrogen, Prof. Estrogen itu hormon perempuan sintetik. Kenapa ditaruh di plastik itu, yang tipe 7 itu? Ditaruh situ karena dibikin dia jadi lebih keras dan lebih tahan. Kemasannya keras. Sehingga dipakai berulang-ulang. Nah, tetapi di situ ada perhatiannya begini, dia tidak boleh kena panas. Gimana bisa nggak kena panas? Nah, itu dia. Kontrolnya. Masalahnya dia tidak boleh kena panas. Kalau kena panas, BPA-nya keluar, masuk ke air. Itu kena panas. Nggak boleh kena microwave. Satu lagi, dia dipakai isi ulangnya itu tidak boleh dipakai lebih dari setahun, Prof. Karena pelan-pelan dia akan melarut ke dalam itu. Kalau di daerah itu dipakai berulang-ulangnya sampai 7 tahun, 10 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, Prof, benar, menarik. Apakah bisa kita pakai tipe 7 tadi dan tidak kena panas? Apa bahayanya BPA terhadap kesehatan? Terhadap kesehatan itu karena dia sintetik hormon, dia bisa mengganggu hormon, Prof. Mengganggu hormon manusia. Kesuburan. Nah, kalau buat anak kecil dikasih minum begituan, anak kecil bisa gangguan konsentrasi, gangguan tumbuh kembang, gangguan perilaku, perempuan gangguan hormon, gangguan kesuburan. Artinya menstruasinya lebih awal. Ya, bisa berubah lah pokoknya. Bisa berubah. Karena itu hormon perempuan. Dan satu lagi, diperkirakan dia menyebabkan kanker payudara, Prof. Nah, jadi artinya apa? Sekarang bagaimana caranya? Yang jelas, kalau misalnya kemasan-kemasan isi ulang, sekarang jadi masalah begini. Mestinya sebenarnya itu bisa dikontrol, Prof. Karena kenapa? Ini misalnya contoh deh, perusahaan air A, pakai yang tipe 7 lah, karena dia mau yang keras. Setelah dipakai, kan kita selesai galon ini kan kita balikin. Kita beli baru, dapat galon baru kan. Ini dikasih ke situ kan, itu dibawa ke pabrik lagi kan. Sebenarnya nggak boleh lebih dari setahun, Prof. Kemarin belum lama tuh ada survei penggunaan itu, ternyata sampai ada yang 11 tahun, ada yang 13 tahun masih dipakai isi ulang, Prof. Gimana nggak menimbulkan akibat yang sangat luas kepada masyarakat? Itu dia satu. Yang di kedua, negara lain kan BPA udah nggak boleh. Bahkan boleh. di Prancis sekalipun udah nggak boleh. Memang nggak boleh, Prof. Sebenarnya gini, kita tidak terbiasa, Prof, untuk melihat itu. Jadi kalau ngelihat botol kemasan tuh harus dia tidak boleh lebih setahun. Sebenarnya perusahaan itu begitu dia terima ini dia udah 1 tahun nih, kan di situ ada produknya kapan? Setahun, mestinya sama dia ditarik, diganti sama botol baru kan. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang kesalahan ada di rumah tangga. Nah sekarang
orang beli aqua galon Ya. atau botol galonnya itu ya. Begitu habis dia pergi ke isi ulang. Isi ulang, pakai galon yang sama. Nah, itulah yang dipakai Bolak-balik, bolak-balik. sampai galonnya itu sampai burem, Prof. Kalau gitu kita belinya pakai galon apa dong? Ini mesinnya pabrik itu kalau udah 1 tahun, Tarik. kan balik dia tarik, nggak boleh dipakai lagi. Prof. Jadi yang nomor 7 itu tidak boleh, Prof. Sebenarnya kalau paling aman kalau ibu rumah tangga gimana? Cari yang BPA free. BPA free. Terus kemudian kalau pakai galon nggak boleh lebih dari setahun. Tapi yang jadi masalah begini, Prof. Kita punya mobil nih, taruh apa di dalam mobil. Iya. Kita taruh kena panas Udah itu. panas, Nah, itu ditinggal yang di terjadi, Prof. parkiran. Wah, mana ya caranya ya? Tapi ada satu juga, Prof, yang selain itu ya, yang mengganggu ginjal itu adalah konsumsi garam, Prof. Garam. Tanpa sadar ada garam natrium ya. Itu natrium yang memang asin, ada yang tidak asin, hidden salt namanya. Apa itu? Apa itu? Micin, Prof. Lah kalau makan di restoran kita mana tahu Makanya ada kalau micin apa enggak? Itu sebabnya. Makanya kalau kita makan di restoran, Ya. micin itu tidak rasa manis, tapi rasanya umami katanya. Namanya umami. Rasanya enak. Gurih-gurih sedap. Ada satu hal yang bagus dari Depkes sekarang. Ya. Itu tahun 2026 tuh ada Kemenkes, keputusan Menkes nomor 310 itu yang mewajibkan perusahaan besar yang menjual kemasan itu pakai Nutrilabel. Nah, ya, Nutrilabel. Ada A, B, C, D, Kandungan E. gulanya segala itu. Sampai D ya. Ya. A sampai D. Jadi kalau A itu nggak ada gula. Kalau B gulanya sampai 5 gram per 100. Nah itu jadi yang minum yang A dan B. A itu hijau, terus ini kuning. Ya, Tapi begini, kemarin saya kan pergi ke Singapura, Malaysia. Mereka tuh sampai di food court itu jus ini tuh ada tulisan Dikontrol, A, B, C. Kita yang Ya. milih sendiri nih rakyatnya. Oh saya mau minum yang hijau gitu. Kita ngopi dulu, Dok, supaya kita nggak stres nih mikirin makanan yang tuh asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nggak di makanannya, di kemasannya bisa mengganggu kita. Jadi gimana ya caranya ya supaya kita bisa aman ini? Tapi begini, Prof. Itu hanya diwajibkan Kemenkesnya itu untuk perusahaan besar, Prof. Artinya di masyarakat UMKM yang nggak, tetapi sekarang masalahnya gini, baru akan diterapkan secara full itu 2 tahun lagi, Prof. jadi sekarang belum di-enforce, sekarang dalam tahap yang edukasi. untuk yang perusahaan besar, Prof. Produsen itu. Tetapi masalahnya saya kenapa mesti ada tenggang waktu 2 tahun, Prof? kelamaan, Karena kelamaan. begini, di Departemen Kesehatan itu kos akibat kencing manis dan darah tinggi yang akhirnya ke ginjal dan kencing manis dan segala macam itu kosnya besar sekali, Prof. Pengeluaran yang dikeluarkan negara. lewat BPJS itu ya Ya. untuk perawatan kesehatan ya. Jadi kan pangkalnya itu kencing manis, Ya. kegemukan, Ya. darah tinggi. Ya jangan diberesin stroke-nya, jantungnya dan segala macam. Mesti dari pangkalnya. Kalau Dari pangkalnya, makanannya. kalau mau bikin Nutrilabel kenapa nggak diterapkan langsung Cepat aja ya. gitu loh. Singapura itu kan bukan cuma menata makanannya saja, tapi mereka juga menata jalan. Kalau kita ke sana kan mana-mana orang jalan, panas-panas itu ya. Betul, Kan Bro. pada waktu tertentu mereka lebih panas dari kita malah gitu ya. Sebenarnya orang mau jalan pasti kalau dia itu adem, Prof. Mesti saya bilang trotoarnya mesti dibikin lebar terus adem barangkali Adem gitu ya. loh. Dan Ya, satu ya. lagi aman, Prof. Kalau aman sih kita sih aman kalau Indonesia kalau menurut saya. Cuman mungkin masih belum terlalu. Kalau panas-panas jalan di trotoar di Jakarta misalnya itu juga masih belum nyaman, Prof. Oke, sebagai dokter ahli forensik sampai sekarang masih melakukan bedah otopsi. Otopsi sudah enggak, Prof. Sudah Udah berkurang. enggak? Udah berkurang. Ya, karena Tapi- kita kan punya murid banyak, Prof. Masa Oh, punya udah murid banyak. berpuluh tahun. Ngajar nggak dia gantiin, Prof. Apa kasus yang belakangan ini banyak terjadi laporan dari murid-murid dokter? Kalau dari otopsi sih tetap aja yang masalah paling utama sih kecelakaan. Prof, kecelakaan paling banyak. Paling banyak. Paling banyak. Kriminalitas? Kriminalisnya nggak terlalu ya. Nggak Kalau terlalu. mau saya sih nggak terlalu. Karena kesehatan nggak banyak Ya. yang dibedah itu. Ya kalau kesehatan sih itu kebanyakan kan nggak diotopsi, Prof. Tapi kan kalau sampai sekarang kan saya masih melakukan aktivitas pengawetan jenazah. Itu yang banyak penyakit yang degeneratif itu. Degeneratif. Jantung, stroke, kanker itu banyak sekali, Prof. Makin banyak di usia yang lebih muda. Iya, dan kalau menurut saya itu ujung-ujungnya adalah gaya hidup. Gaya hidup terutama makanan ya. Ha-ha. Kan sekarang banyak gaya hidup juga orang main paddle,
maraton. Ya itu sebabnya saya banyak mengundang orang untuk datang ke sini. Orang bisa jalan, ya banyak pohonnya, adem, kami tanam bambu di kiri kanan, jadi capek sedikit bisa masuk taman bunga. Kami bikin taman bunga di sini. Kalau bawa anak bisa masuk ke tempat yang anak-anak tuh bisa main marmut, ya ada banyak satwanya begitu ya, yang bisa bermain dengan mereka. Di belakang kami bikin lagi sport hall, paddle, wall climbing, ya. Lalu di belakang ada waduk 18 hektar. Itu ada tempat untuk jalannya itu. Pagi hari ramai, sore ramai, begitu orang jalan. Bisa keliling itu. Saya keliling itu 1 jam itu, baru satu putaran 1 jam itu. Terus kemudian ya tentu saja makanannya. Nah di sini kita gulanya pun yang kita kembangkan di sini pakai stevia, dari daun stevia, jadi 0 kalori begitu. Mudah-mudahan sih aman ini ya. Kalau dari kedokteran stevia itu aman, Prof, karena itu natural kan. Ya baik dok. Jadi kehidupan itu berubah karena gaya hidup. Usia manusia juga bisa berubah karena gaya hidup. Ya, betul, Prof. Dan jadi penyakit juga datang sekarang bisa berbeda-beda karena gaya hidup juga. Kita kurang gerak, makan banyak gula, terlalu makan banyak garam. Jadi salah satu cara adalah bagaimana sekarang kita banyak gerak ya. Banyak gerak, makan juga kita kendalikan. Dan gerak itu sebenarnya nggak usah susah, Prof. Tapi at least ya dia harus jalan 1 hari 30 menit minimal, Prof. 30 menit berarti sekitar 3.000-4.000 langkah? 5.000 langkah. 5.000 sampai 10.000. Kalau dia lakukan itu, gula darah juga akan turun, Prof. Tekanan darah juga turun, Prof. Jalan cepat atau jalan biasa? Pokoknya jalan aja. Jalan cepat lebih bagus. Tapi at least itulah, Bu, olahraga yang minim-minim itu, Bu. Jangan biasakan minum-minuman kopi-kopi, teh-teh segala macam yang dijual itu kemasan itu. Dalam karena kemasan. Kalau kopi lebih baik fresh itu oke. Kalau kopi hitam nggak ada masalah, Prof. Hmm. Jangan pakai gula. Dan satu, jangan pakai temen. Nah, kalau temen itu iya. pisang goreng, goreng gitu. Tapi oke lah ya. Jadi demikianlah percakapan saya dengan Dr. Jaja yang sudah kita kenal sebagai dokter ahli forensik. Tapi kita bicara tentang kesehatan karena sekarang dalam tubuh manusia itu banyak sekali zat-zat berbahaya yang dikonsumsi oleh manusia. Hidup makin modern, makin mudah, makin instan. Ya, banyak hal yang bisa kita dapatkan, kita bisa bawa kemana-mana. Dulu air putih hanya ada di rumah, sekarang air putih ada di jalan, di mana-mana karena orang mencari convenient, mudah. Katanya air putih itu sehat, tapi kemasannya, ya kita mencari kemasan yang keras. Ternyata yang keras itu ada BPA-nya. Jadi cari yang bebas BPA, cari yang dipakai 1 kali saja begitu. Dan kalau bisa ya jangan kena matahari begitu. Itu salah satunya. Tapi makanan juga penting. Gaya hidup kita biasa makan di luar, karena makan di luar atau sekarang kita pesen lewat order begitu ya. Dikirim ke rumah, tapi kita nggak tahu dia pakai kandungan apa. Yang kita tahu makanan enak, dikasih bintang banyak sama orang, tapi ternyata dia menggunakan tadi itu micin, ya, fatsin begitu ya. Dan itu juga berbahaya. Jadi ada hidden sugar, ada hidden salt. Rasanya nggak asin, tapi kandungan garamnya tinggi. Rasanya nggak manis, tapi kandungan gulanya tinggi. Ini berbahaya sekali bagi kesehatan kita. Tentu saja kita mengharapkan Anda semua sehat, dan sehat itu mahal sekali. Tapi jalan itu murah sekali. Dan saya mengundang Anda untuk main ke sini. Sambil jalan pagi-pagi, mari kita nikmati udara segar di Jakarta Escape. Stay relevant.